atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan anggota Komisi 7 DPR RI. Ada Gus Fala yang merupakan mitra kerja ya dari pemerintah. Gus Fala, kalau tadi Mas Haris Azhar mengatakan bahwa aturan ini kacau, memang kacau ini aturannya dan akan menimbulkan kekisruhan. Pertanyaannya DPR sebagai wakil rakyat kenapa tidak protes ataupun mengkritisi PP yang diterbitkan oleh pemerintah ini? Ya, Mbak Revina, jadi begini. Kalau kita melihat bahwa aturan yang sudah dikeluarkan dengan PP tersebut ya, sesungguhnya ya kalau kita selaraskan itu sebenarnya juga tidak kacau gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasannya DPR itu mempunyai fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini yang paling utama yang harus kita lihat adalah bahwa ormas yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kemampuan untuk mengelola tambang, itu yang akan diberikan izinnya. Kami sebagai Komisi 7 tentunya akan mengawasi dengan ketat. Jadi jangan kemudian seakan-akan ini adalah sebuah obral. Kita tidak bisa lihat kondisi di lapangan. Yang pertambangan ini sangat perusahaan yang mengelola yang profesional yang carut marut sudah banyak gitu loh. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, fungsinya DPR adalah mengawasi dengan ketat. Oke. Jadi bagi ormas yang merasa mampu dan punya kompeten dan menerima, ya monggo lanjutkan. Baik. Bagi yang merasa tidak mampu, ya silahkan, nggak ada masalah. Oke. Kan gitu. Gus Fala, tadi Anda mengatakan bahwa banyak perusahaan profesional yang gagal mengelola izin usaha tambang. Jadi pertanyaan saya, apa jaminannya bahwa ormas-ormas keagamaan punya kompetensi yang lebih untuk bisa sukses mengelola tambang, padahal mereka nggak punya background-nya? Jadi gini Mbak, untuk mengelola tambang, ya itu ketika kita dikasih sebuah IUP ya, itu harus kemudian melakukan namanya rencana kerja RK. Dari RK itu kemudian harus memberikan jaminan reklamasi. Kemudian dilihat juga dari dampak lingkungan hidupnya, ya kan, lingkungan kondisi sekitarnya. Ini sangat kompleks sekali persoalannya gitu. Nah, kembalilah. Ketika ada ormas, misalkan PBNU merasa mampu, ya kan, dan bisa, ya monggo saja, ya kan. Kalau memang itu bisa, dan saya yakin ormas yang merasa mampu dan bisa, ya memang bisa. Tapi kalau yang merasa belum bisa, ya pasti akan mengatakan belum bisa. Fungsi kita melakukan pengawasan secara ketat. Jangan sampai kemudian ini merasa bahwa ini semacam obral gitu. Dan ini juga 34 di Lampung. Ini sudah disampaikan. Cuman ketika pelaksanaannya sekarang ini jadi ramai gitu. Ini jadi 2021 ini sebenarnya. Oke, tapi kan PP-nya baru 2024 diteken Presiden. 31 Mei. Oke. Jadi Komisi 7 akan berjanji melakukan pengawasan ya. Nanti kita tagih ya Gus Fala ya. Jadi jangan nanti Komisi 7 tidak bisa melakukan pengawasan juga terhadap ormas-ormas keagamaan yang menerima izin konsesi. Terima kasih Gus Fala atas waktunya kepada CNN Indonesia Political Show. Mungkin bisa dilanjutkan lagi rapatnya. Terima kasih sudah mau bergabung di tengah-tengah rapat DPR ya. Saya mau putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Investasi berikut ini. Kita ini jangan sedikit-sedikit
itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik. Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Oke, Pak Marsudi, bagaimana kemudian PBNU membantah tudingan politik balas budi ini? Apalagi tadi sampai GP Ansor, Ketua GP Ansor menyebutkan menyakiti Pak Jokowi, sama saja menyakiti Banser. Jadi wajar kalau publik kemudian berpendapat ataupun menyimpulkan ini adalah upaya balas budi politik begitu. Begini ya, bahwa melihat politik kebangsaan yang dilakukan oleh Ansor, oleh NU, itu intinya adalah untuk menjaga republik ini berjalan sesuai aturan-aturannya. Misal, jangan sampai kalau aturannya 5 tahun, ya jangan diturunkan di tengah-tengah jalan. Itu intinya itu di situ. Sebab banyak nih negara-negara yang nggak bisa menjaga aturan itu kemudian bubar. Contohnya Yaman. Sekarang juga yang ngaku presiden sudah 7. Contohnya itu kan Sudan. Pak Jokowi bentar lagi akan berakhir di bulan Oktober. Maka ya nggak apa-apa. Berarti itu pada bulan Oktober itu berakhir. Ya sudah berakhir, wong ada gantinya sudah terpilih. Tinggal diikutin. Kalau ini persoalannya yang diragukan adalah tentang madorot tambang itu kayak apa. Sesungguhnya sama pikiran kita, Romo, Pak Aris ini sama. Bagaimana meminimalisasi madorot. Karena itu kepentingan bersama. Apa kemudian nanti ada NU madorotnya kurang atau tambah? Nah inilah tantangannya NU ini, pimpinan NU sekarang. Mudah-mudahan bisa meminimalisasi madorot itu. Saya mau izin menambahkan nih. Jadi gini, kalau kita penelitian adik-adik kan mungkin sebagian udah mulai skripsi. Kalau di hipotesis semua perusahaan tambang merusak lingkungan dan alam. Hipotesis tuh. Tapi tadi kan dari Komisi 7 juga menyatakan tidak semua. Bahwa ada kerusakan, betul Bang Haris. Itu yang harus kita pelototin. Mau siapapun yang melaksanakan. Ada 4.000 loh Mbak. Iya, tapi apakah ada yang profesional nggak Mbak? Ada Mbak. Jadi kita nggak boleh ya. Ada masalahnya 10. Jumlahnya lebih banyak yang profesional apa yang merusak lingkungan? Jadi kita harus sama-sama lihatnya proporsional Mbak. Misalnya kita berkali-kali, teman-teman media pernah diajak juga kok ke beberapa perusahaan tambang yang profesional. Yang nggak profesional mau dikerjain sama siapa aja mesti dipelototin. Sama siapapun. Nah berikutnya kalau kita hipotesisnya semua perusahaan tambang merusak lingkungan atau tidak sesuai kaidah. Itu kan terbantahkan. Ada yang melanggar? Ada. Kita nggak bilang nggak ada. Lebih banyak yang melanggar apa Kemudian yang... saya lanjutkan. Kalau begitu ada soal hipotesis. Kalau NU dan ormas keagamaan mengelola pasti merusak tata lingkungan. Kan nggak begitu hipotesisnya. Sekarang pertanyaannya justru begini. Kalau misalnya ini yang tidak kita kasih prioritas ke ormas keagamaan, kita kasih ke investor lagi, ada jaminan nggak mereka nggak rusak? Kira-kira kan begitu. Jadi kalau Pak Bahlil bahasnya begini. Mbak Tina, saya ada hipotesis Ya. yang itu, tapi pakai apa namanya, kandungannya saya mau tambahkan nih. Ya. Berapa kita butuh jumlah tambang? Itu nggak pernah di-display ke publik. Berapa jumlah tambang yang dibutuhkan oleh Kita pemerintah? harus ngeruk tanah itu berapa banyak, berapa lokasi. Sehingga kita tahu berapa kontraktor dan kontraktor seperti apa. Tadi misalnya soal Gus Fala itu bicara soal pengawasan. Justru ormas keagamaan ini yang membantu mengawasi. Mengawasinya bukan dalam soal praktek, tapi juga dalam soal tebaran kebutuhan. Masalahnya kan kemudian, ini sudah lumrah cerita 20 tahun lalu lah, bahkan keluar izin tambang di atas lahan sawit. Ini cerita udah, Sumatera udah selesai cerita begitu, Kalimantan sudah mulai kayak begitu. Yang saya mau bilang tuh begini, kenapa saya bilang kacau konsepnya? Yang ada sekarang harus ditata, ini kita mau seret ormas keagamaan. Saya mau mengatakan diseret ya. Tadi makanya pancingan itu, jebakan. Sepakat saya sama Romo Beni tadi. Jadi maksud saya, kita butuhnya berapa? Jangan-jangan kita ini mengeluarkan izin dalam rangka melayani pembelian di luar. Yang duitnya masuk ke negara jumlahnya
kecil. Teksnya, konsepnya di atas kertas, ada reboisasi, ada ini dan lain-lain. Di lapangan nggak begitu. Ya kan kalau saya bohong, cek aja ke KPK, cek aja ke Kejaksaan Agung, cek aja ke Polri. Berapa itu penegakan hukum terhadap izin yang fraud, yang curang. Berapa yang tidak bayar uang kewajiban itu. Saya nggak rela nanti ada orang NU yang dapat konsensi ini meskipun diserahkan kepada profesional 2 tahun lalu, 2 tahun lagi yang disorot kalau melakukan kesalahan NU-nya. Iya. Oke. Saya nggak rela Bagian itu KWI saya sepakat. nanti yang disorotkan seperti itu. Jadi maksud saya kalau memang akhirnya Ketua PBNU bilang menyerahkan kepada ahlinya, Pak Kiai barusan bilang saya punya bidang-bidangnya, ya sudah kalau gitu ya bisnis aja lah sana. Karena prakteknya hari ini, Mbak Tina ya, prakteknya hari ini saya udah ke Kaltim, saya udah ke Konawe. Tiap 10 menit saya ketemu seragam ormas berbeda. Jadi praktek menggunakan ormas untuk neken bagi jatah, minta jatah, mau ini, mau itu udah banyak. Persoalannya sekarang justru itu kita harus tertibkan. Itu bagian dari ketidakprofesionalan dalam praktek-praktek tambang. Gara-gara banyak yang haus, lobang baru dibuka. Lobang baru dibuka lagi. Padahal kebutuhan kita soal batu bara mungkin nggak sebanyak itu. Romo kayak mau nambahin, saya kasih kesempatan dulu. Sebenarnya kita itu butuh pertobatan ekologi ya. Karena ekosistem alam itu kan suka dihancurkan kan. Maka negara harusnya menata ekosistemnya itu sehingga daerah-daerah mana yang betul-betul itu memang prospeknya tidak merusak tata ekologi itu. Jadi negara harus punya petanya. Jadi tidak semuanya tambang itu diobral seperti itu. Lah, maka kita harus mulai menyadari bahwa sekarang ini kan ekosistem alam kita itu hampir mengalami kehancuran sempurna. Lah ini yang menjadi keprihatinan gitu. Jadi ke depan memang harus ada audit lah, audit forensiknya mengenai tata kelolanya. Sehingga Sedikit nih, Revinal, mau nambahin. Berapa jumlah umat yang jadi korban banjir bandang kemarin di Luwu, di Sumatera Barat, itu orang Muhammadiyah, orang NU. Yang di Papua nggak putus-putus itu umatnya PGI, GKI. Jadi pertanyaan saya lebih banyak mudaratnya atau gimana? Negara harus memfasilitasi ormas keagamaan dalam rangka menyelamatkan ekologi, titik. Oke, tapi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Tina, tidak semua kan sebetulnya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin konsesi tambang itu membuat kerusakan atau gimana? Dari data yang Mas Haris. Nggak, bahasa sarkasnya nih, udahlah nggak usah ormas keagamaan, perketat jumlah tambangnya, ya, lalu harus kickbacknya keuntungannya dilebihkan karena ada uang untuk umat lewat negara. Udah gitu aja. Oke, silakan Mbak. Jadi pendekatannya kalau Bang Haris inginnya, sebenarnya gini, kita kalau bicara diskusi sini ya, sebetulnya kita pada kesamaan pikiran bahwa ormasnya mesti diperhatikan, betul nggak Bang Haris? Cuman caranya Bang Haris beda, gitu. Bang Haris caranya adalah tambangnya dikelola bukan oleh ormas, tapi dilebihkan ujung-ujungnya ke ormas juga. Jadi sama lewat negara. Iya, lewat negara, tapi ormas mendapatkan pilihan. Sebenarnya ada kuncinya ya. Kalau negara itu betul-betul mampu menerbitkan tambang-tambang ilegal dan pajaknya tidak dikorupsi, kesejahteraan rakyat itu meningkat. Problem kita di tata kelolanya. Jadi itu yang harus kita akui dulu. Artinya ada dosa struktural bahwa selama ini tambang itu kan menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 jelas bumi air kekayaan alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Problem kita kebanyakan adalah tata kelolanya itu tidak untuk kepentingan publik tapi kepentingan kelompok, golongan dan itulah korupsinya. Kemakmurannya itu waktu bisnis tambangnya. Tapi dampak 5 tahunnya waktu ada banjir bandang. Itu yang dapat masyarakat, umat. Itu apa itu status? Oke, Mbak Tina, ini berpotensi menyeret ormas agama malahan ke dalam kekisruhan. Tata kelola itu satu hal yang tidak boleh tawar-tawar. Kita punya catatan di situ betul sekali, tapi tentu yang bicara teknis nanti misalnya dengan Komisi 7 misalnya, dan juga Kementerian Teknis, SDM, LHK. Tapi dalam konteks tata kelola ini, jika ormas keagamaan dilibatkan yang dalam bentuk badan usahanya, justru kalau kita melihat dari sisi yang lain, karena selama ini ormas keagamaan sudah melihat ada dampak-dampak yang
dapat merugikan, maka justru tata kelolanya memperhatikan agar tidak merugikan. Jadi ibaratnya nih, saya pernah ngerasain nggak enak itu kejedot gara-gara ada lubang. Oh berarti kalau saya bikin jalan lagi jangan ada lubang, karena saya pernah mengalami itu. Nah ini yang sebetulnya harapannya ormas keagamaan sekali lagi bukan semuanya dikasih Bang. Kalaupun ada permohonan, saya mau jujur saja gitu ya. Pak Bahlil sudah ditanya kemarin di TV yang lain, emangnya sudah betul ada permohonan? Sudah ada permohonan Bang. Artinya pemerintah melihat bahwa pada saat itikat baik ini digulirkan kepada publik, permohonan itu muncul. Tapi apakah akan dibuka siapa saja yang memohon? Tidak akan dibuka. Kenapa? Karena tidak akan semuanya diberikan, Romo. Tidak mungkin semuanya diberikan. Dan izin, karena konteksnya ini adalah hak untuk menerima. Ini seperti jurnalis, saya kan kebetulan masih ingat mudah-mudahan ya Rifana. Hak bertanya sama hak menjawab. Wartawan itu boleh punya hak bertanya, narasumber nggak wajib menjawab. Karena itu adalah hak tolak jawab, ada hak menjawab. Sama ini juga kecuali yang menurut ditawari. Undang-Undang KIP, kalau narasumbernya orang pemerintah wajib menjawab. Iya, artinya saya bicara soal politisi nih ya, politisi secara umum nih ya. Jadi kalau misalnya yang ditawari nggak mau nerima nggak apa-apa. Dan saya sepakat dengan Romo Beni, yang mampu, yang butuh. Kalau mampu nggak butuh ya jangan, butuh nggak mampu ya jangan. Tapi pemerintah Jadi harus sudah memilihkan kombinasi resikonya antara butuh dan mampu. Nah, risiko inilah kesempatan Iya, kita. resiko bahwa kan tadi turunannya bahwa kalau Perpres nanti lagi gagal, dirunin. kalau nanti gagal, kuota ormas keagamaan ini tuh yang akan disalahkan. apa namanya? Logiknya apa? Logiknya yang disampaikan tadi. Masa gara-gara pernah Bahlil. berperan dalam merebut kemerdekaan. Kalau baca buku-bukunya J.J. Rijal, terjemahannya preman mana juga berkontribusi. Enggak, ini bentuk balas budi politiknya Pak Jokowi nggak? Sebentar, gue mau nanya. Ini bentuk balas budi politiknya Pak Jokowi nggak? Karena ini yang menyebutkan Pak Jokowi 2021. Secara psikologis saya melihatnya seperti itu. Terhadap ormas-ormas yang selama ini dalam tanda kutip mendukung Pak Jokowi. Jadi gini, menurut saya pembuktiannya adalah nanti berjalannya waktu, ormas mana saja yang menerima, nanti mungkin ya, saya nggak bisa jamin. Mungkin akan ada terlihat ormas yang selama ini nggak dukung pemerintah tapi juga misalnya menerima. Nggak bisa kalau pakai mungkin waktu, saja. Mbak Tina. Ada hal-hal tertentu yang harus ditarik garis berbasis pada etika dan logika. Nggak pantas, nggak make sense. Nah gitu. Jadi make sense-nya Abang kan bisa beda dengan make sense-nya yang dipandang oleh silakan diuji. pikiran Pak Makanya Jokowi kita soal perlu banyak berdebat sebelum meluncurkan aturannya. Itu masalahnya keburu muncul aturannya, make sense-nya nggak diuji. terobosan itu pasti ada yang sebagian bilang make sense, nggak make sense Bang. Apapun itu Bang, nggak mungkin semuanya 100% bersepakat. Karena ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Apa alasan dibalik afirmative action memberikan kepada ormas keagamaan? Penjelasannya nggak ada. Kalau kita bikin trotoar yang landai, bikin bis yang landai, itu untuk teman-teman kita yang difabel, itu jelas karena kita minta mereka berpartisipasi lebih banyak di ruang publik. Ruang publiknya harus didesain buat mereka. Tapi kalau kita nggak tahu butuh berapa tambang, lalu kita seret nih, saya mau bilang ini diseret ormas keagamaan, dipancing, menurut saya kesian dong. Gitu. Tadi Bang Haris sudah mengafirmasi bahwa ini adalah bentuk politik balas budinya Pak Jokowi terhadap ormas-ormas yang mendukungnya. Tapi saya ingin tanya ke Romo Beni, apakah ini bentuk pembungkaman terhadap organisasi masyarakat sipil begitu? Ya begini ya, setiap pemberian itu kan nggak pernah gratis. Ya, tidak ada makan siang gratis, there is no such thing as a free lunch ya. Kalau dalam kita kan melihat di balik. Ini gratisnya kasih kopi. Lah ya berarti artinya itu loh. Karena dalam politik itu kan selalu ada relasi kuasa ya. Dalam relasi kuasa itu ya selalu kekuasaan itu memang bagaimana menjinakkan. Ini bagian dari menjinakkan. Salah satunya. Makanya kan dalam teori-teori krisis selalu curiga kan. Itu kan bukan berarti sudon ya. Tetapi memang dalam arti ini kita harus mulai menyadari pentingnya ekosistem alam itu. Sebab alam itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kan alam itu ada namanya keseimbangan. Ketika eksploitasi berlebihan dan tata alam tidak ada keseimbangan, maka keadaban alam itu menjadi hancur. Itu yang sebenarnya pesan itu. Maka negara yang harusnya hadir lewat pasal 33, bumi air kayu dikuasai negara, negara itu mengendalikan. Mengendalikan dengan mengatur. Tidak semuanya dieksploitasi. Karena di beberapa negara yang menguasai alam berlebihan, itu lebih miskin kok masyarakatnya. Tidak kaya kok. Jadi justru negara-negara maju itu hati-hati dalam pengelolaan alamnya. Karena apa? Dia tidak mau mengefek alam dan alam itu dirusak. Itu yang nantinya ke depan kita harus mewarisi kepada anak cucu kita agar dosa ekologi itu tidak kena
kepada anak cucunya. Oke, baik. Saya mau ke Ya. Pak Marsudi. Kita Pak Marsudi, ngupain ini kita adalah itu, bagian Kak. dari menjinakkan ormas-ormas dan masyarakat sipil begitu ya. Ya kalau kita kok hari-hari gini mau dijinakkan, kita pendiri republik kok Tapi kan termasuk tadi GP bagian Ansor udah bilang, siapa yang daripada menyakiti itu Pak kok Jokowi menyakiti dijinakkan. Ansor. Nah itu kan Itu kan bagian dari menjinakkan nggak? apa namanya? Ya, tadi kan GP Ansor Menjinakkan bilang. kok cuma kayak gitu, itu yang nggak make sense lah. Tapi yang Iya. terpenting bahwa dalam diskusi ini itu adalah bagi yang menerima untuk memutuskan menerima atau yang menolak, intinya yang harus diperhatikan adalah untuk selalu mempertimbangkan mafsadah dan masalahnya. Kerusakannya dianalize, bisa dimitigasi nggak kerusakannya, Oke. terus masalah yang diambil seberapa besar dibandingkan dengan madorotnya. Itu yang didiskusikan oleh Romo dan oleh beliau kan sama begitu. Nah, begitu pula PBNU ketika mau memutuskan, oh saya ambil, itu juga harus ya berpikir, menganalisis maslahah dan madorotnya. Apa dikira ini mahasiswa megang handphone ini nggak ada madorotnya? Oke. Wong ini juga hasil ngecasnya itu daripada coal mining yang jadi listrik. Jadi Apa juga tidak dari- termasuk ikut? Kalau berpikir itunya sampai begitu, karena setiap kita membangun Ya. bangsa, di sini dibangun, di sini ada yang rusak. Nah, ketika yang ada yang rusak inilah yang harus di-manage dengan baik. Jika ada madorotnya, maka madorotnya yang diperkecil. Oke. Nah, teknologi-teknologi untuk dan aturan-aturan untuk mengecilkan, mengurangi madorot atau kerusakan, itulah yang ada di government, di pemerintahan. Itu apakah sudah ada sehingga misalnya dikeruk Baik. 10 ton. Nanti untuk nguruk harganya sekian. Untuk nguruk Oke, itu baik. itu butuh berapa? Melebihi harga ini atau minus dari harga Oke, yang baik, dijual? baik. Kalau melebihi kan madorot. Termasuk saya Nah, meng-highlight gitu. soal potensi kerugian yang tadi Romo sampaikan. Jangan sampai nanti misalnya Singkat saja, kita mau break, malah rugi begitu. Itulah kenapa harus kerjasama sama kontraktor yang catatan dari Pak Bahlil. Pokoknya ormas nggak boleh rugi. Jadi kalau rugi tanggungan kontraktor. Tapi kalau untung kita harus untung dari Oke, ada ormas. tapi nggak ada jaminan bahwa Sekarang kontraktornya harga nggak batubara menyalahkan lagi ormas. jelek katanya. Oke, harga batubara sedang drop. Ya, oke, nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari anak-anak muda, dari teman-teman mahasiswa dengan adanya kebijakan pemberian izin konsesi tambang ini kepada ormas keagamaan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.